Oke, saat ini saya akan berangkat dengan sendiri menggunakan motor untuk pergi ke Bandung ke Masjid Al Jabar. Yang perdana saya benar-benar sebenarnya antara melawan takut dan melawan rasa bimbang. Ya sudah saya bismillah aja. Oke, teman-teman, kawan, kita ikutin ya. Sampai ketemu nanti di Masjid Al Jabar. Sia. Ya, saya naik dengan Supra ngondek saya. Meskipun motornya sudah tua ya, mudah-mudahan baik-baik aja ya. Sebenarnya remnya juga serem sih, rem depan juga udah, aduh. Tapi saya nekat karena saya mau ke masjid. Semoga selamat dengan sampai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan ya pemirsa. Aduh, ini kamera kenapa ya waktu itu? Saya lupa, ini apa ya? Ada terjadi sesuatu mungkin pada saat itu, aku lupa juga ini seperti apa. Ya teman-teman, di sini saya melewati jalur di mana jalur tersebut adalah yang begitu indah sekali, ya Allah, dipandang mata. Semoga aja saya disegerakan bisa memiliki rumah hunian di sini ya. Dimana lagi kalau bukan di Sentul, Sumarekon. Nah ini sumpah kalau masuk sini tuh kayak masuk ke kota Eropa kali ya. Karena pemandangan tuh daerah sini, aduh, pemirsa, luar biasanya teman-teman, kawan-kawan, nih tidak pernah bosan sejauh mata memandang tuh tempatnya. Tertata rapi, bersih gitu. Jalanannya pun juga rapi, bersih dan lebar. Mungkin karena baru kali ya. Kalau sudah lama atau ini, ya bisa jadi nanti akan rusak juga sih sebenarnya. Nah ini kameranya kok goyang-goyang ya? Apa saya lagi apa waktu itu? Saya bingung juga ini. Lah. Ya sudahlah ya. Nikmati aja, mungkin karena ada kendala pada saat itu. Saya juga lupa ini baru saya mau dubbing ya pemirsa. Nah ini saya melanjutkan perjalanan lagi, kita jalan dan saya menikmati perjalanan kesendirian dalam menuju ke Masjid Al Jabar ya. Semoga saya disegerakan untuk bisa ke Masjidil Haram ya pemirsa, karena bukan cita-cita sih, keinginan saya juga ingin menaikkan haji atau bahkan saya ingin ke sana ya Allah. Doakan ya pemirsa. Nah ini bukit-bukit indah, bukit-bukit kecil yang begitu, aduh, syahdunya pada saat saya jalan ke sana itu benar-benar saya ditemani dengan rintik-rintik hujan. Nah, kalian tidak tahu ya, saya megangnya ini agak susah, jadi dengan menggunakan alat bantu tongsis tangan satu ya. Untungnya jangan ditiru ya, untungnya ini karena keadaan sepi. Kalau bisa dengan menggunakan kayak holder gitulah yang ada, yang zaman sekarang tuh ada di dada. Kalau saya beli lagi ya uang lagi lah. Nah ini sudah mau mendekati di mana saya harus sudah keluar di daerah pemukiman atau perumahan yang elit, yang notabene ini 1 M ke atas kali ya, yang punya juga orang sultan-sultan semua. Nikmat sih pemandangannya, Januari saya tuh benar-benar saya nikmati pada saat itu. Dan juga pada saat saya melihat kiri dan kanan ini mungkin masih lopong ya, karena jarang ada perumahan, maksudnya perumahannya belum jadi. Mungkin kalau malam nih indah kali ya, bisa saya lihat semua bintang-bintang di sana. Sudah mulai ganti ya pemirsa. Karena tadi saya belum menggunakan atribut kacamata ya, karena kan bahaya juga, perjalanan cukup lumayan jauh, tetapi saya mengenakan yang tidak menggunakan kacamata. Saya kalau pakai helm kadang juga saya buka itunya, apanya tuh, kaca itunya, karena kan helm saya juga sudah buram. Gimana pemirsa, cocok tidak kacamatanya? Saya baru dikasih oleh teman saya, dapat lah. Mungkin bahasanya endorse kali ya, dia endorse. Tidak di endorse sih, maksudnya saya dikasih bahasanya, saya kealalan pengen di endorse kali ya sama brand tersebut. Ini brand yang lumayan loh, yang cukup ya, bahasanya adidong lah. Nah ini kacamatanya, dan memang enak dan nyaman. Memang kalau merek harga itu tidak mungkin bohong ya. Nah ini saya narsis dulu kayak model-modelannya, macamnya kayak orang-orang lah kebanyakan kalau kita lagi ngevlog. Nah seperti itu. Maaf ya pemirsa kalau misalkan kameranya ini goyang-goyang, guncang, mungkin ada kestabilan yang tidak mungkin saya langsung stabilkan semua. Biar ada efek naturalisasinya itu tetap ada, seperti itu ya pemirsa. Aduh, nikmat sekali, pemandangannya luar biasa. Kita menikmati pemandangan yang setiap dalam perjalanan itu luar biasa. Aduh, kenapa ya goyang-goyang? Oh, saya balikan kamera ya pemirsa ya. Ketika membalikan kamera kan lumayan goyang-goyang. Nah, ini sudah mulai mau menuju saya ke kiri. Nah, kalau sudah luar belok kiri ini sudah mau menuju ke tempat yang dimana sudah tidak lagi diperlukan. Ya, pada saat
waktu saya pergi ini kebetulan saya di hari dimana besoknya itu Lebaran. Jadi mungkin kebetulannya saya dan beruntungnya saya melihat suasana yang begitu syahdu, begitu syahdu dalam arti gini ya, kalau maksudnya saya bisa menikmati perjalanan selama saya menuju ke Masjid Al-Jabar, yaitu benar-benar suasananya mendukung sekali dengan suasana yang benar-benar tidak begitu banyak kendaraan. Aduh, ini kenapa lagi kamera? Aduh, ini kenapa saya lupa? Aduh, mohon maaf ya, saya no edit nih, biarin aja. Kalian lihat yang kayak gini, memang real, tidak ada yang terlalu banyak editan. Bahkan sampai sekecil itu saya tidak akan edit. Ini real yang benar-benar pada saat saya ambil, yang ada pada saat saya melakukan perjalanan menuju ke Masjid Al-Jabar. Bingung deh guys, pasan kemarin udah ditutup tapi ini dibuka lagi ya, mungkin legend kali ya, jadi dibuka. Ya kita cus. Reward strawberry bagus banget dan sepi perjalanan, mungkin karena puasa kali ya guys. Oke teman, masya Allah, indahnya Nah, dalam melakukan perjalanan ini, mungkin karena saya baru pertama kali untuk melakukan perjalanan ini di pagi hari kan ya. Jadi saya melihat pemandangannya sungguh luar biasa. Ciptaan Allah tuh tidak pernah gagal. Bahkan sekecil apapun, ya ampun, ini ciptaannya benar-benar aduh, kenapa miring lagi? Oh Tuhan. Nah, ciptaannya itu benar-benar yang tidak pernah gagal, yang luar biasanya. Ini sebenarnya real ya, real dalam arti mungkin kalian kalau lihat pemandangan puncak yang di arah sana itu akan lebih indah ketimbang datang atau melihat dari layar atau layar kaca atau dari layar handphone atau TV. Itu memang tidak pernah bosan-bosannya ketika saya melihat di sana tuh. Sempat saya mengucapkan salawat atau mengucapkan Asmaul Husna yang sifatnya itu benar-benar sempat saya jujur honestly saya menitikan air mata ketika melihat yang indah-indah gitu. Sungguh luar biasa itu pada saat perjalanan tersebut, perdana saya paling jauh untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini saya sudah sampai di kota Bandung, lebih tepatnya mungkin di Bandung Barat ya. Jadi pada saat itu saya melakukan perjalanan lewat jalur Cikijang lah, atau jalur yang dimana juga indah juga, tidak kalah dengan puncaknya saja. Saya tidak sempat merekam hal itu semua. Nah, ini saya lagi melakukan ya notabene kayak orang-orang, kayak macamnya yang sudah pernah saya upload nih adegannya ini, ya kan? Coba kalau kalian mengikuti pasti ada lah itu saya kayak gitu. Oke, coba ikuti dan pasti ada adegan deng 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 dang dung dang dung deng deng. Nah, itulah saya pada saat itu. Nah, ini adalah video aslinya tanpa saya edit, tanpa saya dibuang sayang. Nah, ini memang real apa adanya video yang saya buat. Nah, ini dia saya lewat jalur Sumarekon Bandung, atau memang mungkin pengembangnya memang sudah disiapkan kali ya, makanya dibuat jauh-jauh hari oleh ya taulah siapa gubernurnya, makanya dia buatlah ikoniknya untuk apa itu namanya Masjid Al-Jabar, karena memang mau dibuat lah ini ternyata kawasan elit. Tapi kita tidak bahas itu, yang intinya pada saat itu memang berdekatan sekali untuk di Masjid Al-Jabar. Nah, dari kejauhan itu sudah terlihat ya tuh. Ayo dong kamera. Nah, ini dia tuh, kelihatan tidak ya tuh Masjid Al-Jabar, Masya Allah, subhanallah.
Akhirnya saya bisa menginjakan kaki. Ini sudah pernah saya menginginkan 2 atau 3 tahun yang lalu, baru menginjakan dan mendekati masjid yang ikoniknya Kota Bandung. Ikoniknya ya, karena ini pro kontra juga ini, tapi tidak saya bahas itu. Intinya Masjid Al Jabar yang pernah saya tahu dan di layar kaca itu sangat bagus, dan seperti apa nanti kita geledah dan kita belusukan ke dalam, masuk ke Masjid Al Jabar tersebut ya. Nah, ini perjalanan tersebut mungkin sekitar 1-2 kilometer ya, karena untuk menuju ke sana cukup lumayan jauh dari area tersebut, dari dekat perumahan. Tanpa berpikir panjang, saya melihat ada nanti kalau saya masuk di sini akan ada kayak kali atau sungai itu, yang jembatan yang benar-benar yang nantinya kalian coba lihat. Nah, ini kayak jembatan yang memang belum pernah jadi. Nah, ini jembatannya itu kayu dan di kanan kirinya tuh sungai. Sawah sungai lagi bahasanya. Sawah. Nah, ini jembatan mungkin belum jadi, diperuntukkan untuk jembatan darurat. Nah, di sebelah saya tadi ada ibu-ibu tuh, dia lagi mau ngevlog gitu. Kelihatan tidak ya? Saya videoin kan dulu. Nah, ini dia nih. Nah, kan bener kan ibu ini narsis ya. Ternyata masih ala-ala muda, tidak mau kalah kayak ABG-ABG zaman sekarang atau anak-anak Gen Z yang sekarang atau generasi Alpha yang sekarang. Ini aduh, sampah. Seindah itu dan sebagus ini ya Tuhan, kenapa dinodai dengan adanya sampah? Nah, itu dia masjidnya yang luar biasa, yang benar-benar dilihat dari kejauhan itu memang sangat terlihat. Wah, bagus banget. Kita dulu ya, kita masuk dari mana ya? Saya bingung. Oh, masuk sebelah sana. Kita masuk. Kita masuk pemirsa. Kita masuk pemirsa. Masya Allah. La ilaha illallah. Ya, masjidnya, masjidnya. Selamat datang, silakan ambil tiket atau tempelkan kartu. Silakan masuk. Oke. Silakan masuk. Terus bingung mau parkir di mana ya? Parkir di sini aja ya. Sini lah, sepi juga. Sepi juga pemirsa, akhirnya sampai. Ore, ore, akhirnya sampai ya pemirsa. Penantian panjang. Alhamdulillah kita sampai. Ini dia Masjid Al Jabar yang terkenal di Bandung. Mungkin kita coba sisir di tamannya dulu ya. Keren. Keren. Keren sekali, keren. Dulu ya, benerin ini ya pemirsa, masuk belum punya jadi pakai ini dulu aja jadi bicaranya. Keren. Lihatlah. Ih. Bagus kan? Indah banget. Indah tuh. Indah sumpah. Nah, ini danau buatan kebanggaan masyarakat Bandung. Kebanggaan masyarakat Bandung. Nah, ini danau buatannya Ridwan Kamil. Keren ya. Kita coba masuk ya, tapi bingung masuknya dari mana. Oh, ke dalam situ. Maaf ya kalau goyang-goyang. Ada yang lagi ngonten juga. Akhirnya alhamdulillah sampai. Ya. Kelihatan tidak sih? Ini masjid kebanggaannya Kota Bandung. Nah, ini deh. Keren. Sumpah. Akhirnya sampai juga. Jauh banget dari Tangsel.
kemari. Keren. Yeay, sampai. Akhirnya sampai, bagus juga ya. Masya Allah, indah banget sih memang. Buatannya Ridwan Kamil tidak gagal, memang tidak pernah gagal. Akhirnya sampai. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini toiletnya. Jadi kepisah-pisah toilet buat khusus mandi, buat wudhu itu terpisah-pisah, untuk laki di mana, cewek di mana. Ini bersih, bagus karena mungkin masih baru kali ya. Nah, yang di sebelah sana ini buat mandi, shower. Ini buat toilet, ini buat mandi. Keren. Kita explore nanti di atas ya. Oke. See you. Ya, dari tadi masih berjalan. Kirain sudah mati, masih jalan. Ini pintu masuknya ini. Ya, itu dia pemirsa. Nah, ini pintu masuk. Kita harus hormati dan hargai ya batas sucinya di sini. Nah, ambil ini. Oh, Masya Allah, megah banget ya. Sumpah, ini bagus banget, bagus. Tuh ada orang yang sedang bersandar. Itu ini kayak modelan gazebo gitu kali ya, buat santai-santai. Ini ubinnya marmer loh, adem banget. Bandung ya, Bandung mah dingin. Jadi malam pun sebenarnya tidak pakai kipas pun juga rasanya dingin tiba-tiba. Namanya Bandung, dingin gitu. Ini yang tempat air wudhu yang di luar kali ya. Nah, iya, ya Allah, licin. Teman dari sana, tempat wudhu dari luar tadi, sendal saya kena ini. Lihatlah. Jadi sini tuh harus bawa kacamata. Kalau tidak bawa kacamata tuh silau. Mungkin belum ada tumbuhan besar kali ya di sini. Harusnya ditanamin 2 atau 3, 4 nih tanaman besar biar rindang. Masya Allah. Apa kita coba nginap sehari di sini? Toilet, terus tempat wudhu di sana. Ini wudhu. Terus ini apa? Tadi toilet, ini wudhu. Wudhunya di sana, jadi terpisah. Ini mungkin sama kayak di Istiqlal kali ya, banyak lorong-lorong. Kita explore. Itu apa ya?
Yang bercahaya itu apa ya? Kita lihat ya. Kita lihat ya yang bercahaya. Bercahayanya apa? Oh, ini ada liftnya. Oh, ini kayak galeri-galeri gitu ya. Wow, tuh kan benar galeri. Kayak di galeri-galeri gitu. Yuk kita masuk, boleh nggak sih? Nah, ini tempat apa? Kok dilarang masuk? Kenapa dilarang masuk? Nah, ini apa ini? Pintu masuk di sini. Wah, ini gratis. Berkunjung ke galeri gratis dipungut biaya. Jadi ada jalur perempuan, ada jalur laki-laki di sini. Tidak boleh laki-laki. Waria belum disediakan. Beberapa penyebaran Islam di Jawa Barat juga. Oh, jadi kisah cerita. Ada yang guide-in atau gimana? Ada, nanti ada guide-nya. Oh, ada guide-nya. Iya. Jadi ini galeri. Nanti mungkin di jam 12 kita coba balik lagi ke sini. Ini free kan ya, Mbak? Free, nanti download aplikasi Sapa Warga. Download apa? Aplikasi Sapa Warga. Sapa Warga. Suruh download aplikasi Sapa Warga. Jadi kalau untuk pagi ini hanya untuk anak sekolah aja sih tuh. Contohnya anak sekolah itu di sana. Bukan anak sekolah, pegawainya. Sorry, maaf ya pemirsa. Kita ke sini ya. Jam 12 kita ke sini dan kita masuk dulu. Toiletnya itu ada yang macamnya seperti ini toiletnya, dan juga ada yang khusus shower. Jadi memang kita buat mandi juga bisa sih. Nah, kebetulan kita mau mandi, ya tapi anduknya tertinggal. Sudahlah, tidak usah pakai anduk. Oke, kita mandi yuk. Yuk mari, ini dia showernya. Seperti kebanyakan sih. Kalau masjid-masjid besar pasti ada showernya buat kita mandi. Kamu mau ikut aku mandi? Boleh, yuk kita mandi. Kita mandi. Kita explore, kita naik ke atas ya. Naik ke atas. Seperti kayak ada kajian. Apa hanya ini aja ya, radio atau rekaman? Benar, ada kajian. Badenas. Nah, ini Ittaqil maharim. bagus banget. Takut badenas. Wardo bima qasamallahu lana. Takut agnanas. Bapak orang ini. Indah banget, kebetulan lagi ada kajian, kita coba dengerin ya, nanti kita kesana. Kalau kamu jadi hamba yang paling taat. Warda bima qasamallahu lana, ridhoilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Takut agnanas, kau akan menjadi hamba yang paling
agnan nas. Gondiyun, mana gondiyun? Kayak Itu Mamana itu huruf Allah. haraman hal-hal yang Allah haramkan. Itu ya, jadi tadi yang bagaimana Rasulullah di awal itu sebenarnya menjaga Allah. Hai. Soal beda maksud atau langsung aja? Langsung aja ya. Kita mulai dari hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan seorang muslim ketika apa? 4, Dia 5, 6, 7. la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, tidak beriman seorang dari kalian sehingga Ada mencintai 11 orang lain pilar, 11 pilar. seperti mencintai dirinya Itu sendiri. ruang ikramnya. Ikhwani wa akhwati, teman-teman sekalian, as muslim, kita sebagai sesama muslim, kita harus ya amanah ukhuwah wataniyah, ukhuwah senegara sama masyarakat Jawa, Sunda, Dayak. Ikramnya besar banget ya. Mana? Ikram Pak Akram. Aceh dan sebagainya. Yang ketiga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Kebetulan saya datang ada kajian. Boleh masuk tidak ya? Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 dan 4. Pasti ada artinya ini, pilar-pilar ini. 4 kali 4, 16. Apa itu 16? Apa ya? Bagian lorongnya. Bagus. Ini danau buatannya langsung menuju ke gunung. Kebetulan tidak cerah sih. Mungkin kalau cerah kelihatan kali ya gunungnya. Ini sebenarnya bisa dibuka ya. Tapi dikunci. Bisa dibuka ini sebenarnya nih. Kita bisa ke sana nih harusnya. Balkon sini. Balkon sini. Lihat pemandangan di sono. Keren ya. Di sini ada lift, eskalator. Mungkin kalau difungsin kali ya, kalau banyak jemaah mungkin kayak momen-momen sholat id, tidak sholat Jumat mungkin dinyalakan. Ini liftnya di sini. Ini mungkin buat cewek kali ya, tapi sayangnya ditutup. Petugas bersihannya di maintenance, dibersihin biar agar tidak berkarat. Gambar ini adalah kalau yang kiri dan gambar ini kan blok yang identik dengan hal yang buruk secara yang kita lihat gitu. Dan di sana ada cyberbullying, ada fake news, dan ini dia kalau dari luar. Apa ya? Ada elemen orang juga yang menggambarkan bahwa berarti itu lingkungannya gak sehat. Terus ada gambar makanan juga. Bentar saya pakai kacamata dulu. Saya, sekarang nih Wan, kita perkembangan media sosial sangat pesat, benar? Ratusan ribu bahkan jutaan setiap harinya muncul konten baru. Keren, sumpah. Baik itu yang mentransformasikan nilai positif. Di sini atau yang mungkin pelataran balkonnya ya sebelum kita masuk. Sekarang Iwan, kita sebagai asyabab muslim, sebagai asyababul muslimin, kita dihadapkan oleh dua pilihan. Subhanallah, Allahu Akbar. Nah itu ada turis bule di sana. Kita langsung terlihat Gunung Tangkuban Perahu, Masya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar. Ya Allah, begini aja udah senang loh saya pemirsa, entah kenapa ya. Apalagi mungkin saya diberikan keizin untuk datang ke Masjidil Haram, mungkin luar biasa tangisan saya, mungkin terisak-isak kali ya. Dan di sana juga ada gunung. Oh my god, ini view yang luar biasa, masjid langsung terlihat oleh gunung.
Masya Allah, sumpah. Insya Allah kita ikut untuk berbuat baik. Misalnya dalam suatu ruangan, Subhanallah. dalam suatu masjid, dalam suatu Subhanallah, ruangan, itu ada gunung seorang apa ya di situ muslim bukit? dan seorang muslim dan juga Bagus muslim dengan teman-temannya, jadi ada 10 muslim. 9 orang membaca Al-Quran, 1 orang main HP. Kira-kira yang 1 orang ikut yang membaca Ini Al-Quran, gunung apa ya yang 9 pemirsa? orang ikut yang main HP. Tertutup awan. Insya Allah, Tapi kalau itu Gunung yang Tangkuban benar. Perahu di sana itu terlihat. Ketika 9 orang Terlihat ya, Gunung Tangkuban Perahu di main sana. HP, 1 orang baca Quran, kira-kira 1 orang ini ikut yang Kelihatan main kan? HP atau yang 9 orang ini ikut main Masya ikut Allah. baca Quran. Masya Allah, bagus banget. Ikut Allah. main Allah. Aduh, hampir saja jatuh, licin juga ya. Ini ada becekan. Situ ada gunung, itu Gunung Tangkuban Perahu. Masya Allah. Itu danau buatan yang dibuat bersama Ridwan Kamil. Kayaknya spot-spot tertentu banyak bagus buat foto-foto. Tapi jangan foto-foto ya pemirsa, lebih baik kamu tuh sholat ke sini. Ya mungkin wisata sekaligus wisata religi kali ya. Nah, ini bagus sekali. Oh, keren sumpah. Keren sumpah. Sumpah luar biasa. Apa ya? Mall. Itu apa ya? Atau mall atau apa? Silo ya pemirsa, jadi harus pakai kacamata. Harus terbuka. Jadi menjaga dirinya dari aib-aib. Atau maksudnya dia menjaga dirinya dari kemaksiatan. Aib maksiat benar. Santri itu walaupun cuma dikit, walaupun kita pesantren pertama hari, tapi dampaknya setelahnya, dampaknya seterusnya. Oke? Santri yang paling baik, seorang santri itu harus bisa menjaga aibnya, harus bisa menjaga dirinya dari hal yang Allah haramkan. Amirun bil ma'ruf, kullu sawiyan amirun bil ma'ruf. Ya, nanu rata alam Arabia, kita bahasa juga ya. Amirun bil ma'ruf. Berarti pesantren kita belajar plus bahasa Arab juga. Amirun bil ma'ruf. Mana amirun bil ma'ruf? Akhir kali. Ada rajul. Ada sudah? Apa mana amirun bil ma'ruf? Amirun ma'ruf. sejauh mata memandang semua perbukitan. Mungkin kalau tidak ada kabut bagus kali ya. Mengajak kebaikan, Mas. Karena ada kabut jadi terhalang, mungkin di sana tuh lagi sedang hujan atau apalah. Tapi keren. Sumpah keren. Atau melarang dari Wah, keren banget. Tarokayat terukul. Mana tarokayat terukul? Di sini silo ya pemirsa, jadi saya harus pakai kacamata. Anil ma'asi. Mana tarik anil ma'asi? Meninggalkan kemaksiatan. Keren banget, sumpah. Rogibun ilal khair. Masya Allah, Rogibun ilal khair. sumpah keren banget. Ya, Bentar ya, saya tinggiin dulu ini. mencintai kebaikan itu ya santri ya. Satirun anil amirun bil ma'ruf. Terlihat ya. Nahyun anil munkar, tarkul ma'asi, ragibun ilal khair. Belajarnya 3 hari insyaallah itu Keren sumpah ya sampai Allah. setelah menjadi Keren sumpah ya Allah, Masya Allah. Sumpah, Itu ya, jadi Masya Allah. sekarang sudah ini kita sudah Ngeliat gini aja udah bahagia. Apalagi pergi ke Madinah atau ke Masjidil Haram, Masya Allah. Kapan ya saya bisa pergi ke sana? Doakan dong pemirsa supaya saya diundang sama Allah dan ada rezeki di sana. Ya Allah. Kenapa kasih tahu ini? Ini kayak kubah-kubah gitu deh. Itu dari data reportal. Kubah-kubah, Yang merah kubah atau apalah. data yang dibuat pada tahun 2020. Ini hati-hati, ini bahaya terjatuh. Ini ada yang Tapi harus pakai keset. Ini ada keset. Setiap
Udah lah, pakai kaki aja. Penduduk Indonesia itu 278 Kalau juta. kita nolong orang kita jatuh dia. Kita nolongin orang. Ada yang hijau 353 Becek. pengguna jaringan seluler. Becek. Yang biru 185 pengguna internet. Berarti setengahnya 185 pengguna internet Bahaya ini. dari Bahaya kalau orang populasi. tidak tahu. Berarti Tadinya saya hampir 62%. jatuh. Anak mau menekankan yang ini, yang warna kuning ini. Saya hampir jatuh ya. 139 juta penduduk Indonesia, 50%-nya itu menggunakan media sosial. Jadi teman keseharian mereka sehari-hari. Oke, sosial media satu hari bisa puasa 1 hari, bisa puasa 1 hari di media sosial. Nah ini pilar yang menjulang tinggi. 6% dari total populasi itu menggunakan media sosial. Saat data ini dibuat, jumlah pengguna media sosial Indonesia Bagus pilarnya. 5% dari total penduduknya. Bayangkan, Sobat, ketika kita mengajarkan Masya Allah, Masya Allah. Allah Akbar, la ilaha illallah. Sumpah bagus banget. Mungkin pemirsa harus datang ke sini. Ini masjid yang luar biasa, yang sangat indah dengan arsitekturnya. Aduh, saya kurang paham ya ini bergaya apa gitu. Cuma unik aja, unik dan ini sangat dipikirkan oleh Gubernur Ridwan Kamil. Sampai ada seolah-olah dia itu mengapung kalau ngambil angle-nya dari mana gitu. Itu kan ada danau. ajaklah manusia sebagainya, manusia semuanya ila sabil rabbika bil hikmah, jalan yang benar dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dengan ucapan yang baik, perkataan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan Islam ini adalah ikatan yang kuat antara Baterai saya mau habis, saya harus cas dulu ya. Itu Gunung Tangkuban Perahu. Sebagai seorang muslim itu adalah saudara. Saya mau cas dulu. Islam yang mengajarkan kita untuk Saya cari saling kabel. mencintai, menghormati dan membantu sama muslim dalam kebaikan. Kita coba. Aturannya akan terjun ke masyarakat. Walaupun satu 3 hari, ini bermanfaat insya Allah. Nanti cuma turun ke masyarakat, atau akan tampil langsung ini orang lain, itu adalah karena doa. Maka apa alasan seorang itu untuk sombong? Maka jika kita sudah turun ke masyarakat, liun di rumah mau idarat jauh ilaih alam yang darul. Jadi ketika kita sudah turun ke masyarakat, liun di rumah mau kita mendekati mereka. Idarat jauh ilaih alam yang darul. Jadi ada ayat Keren. memakan lalu yang firuka kalau lana kalau itu libir batin taifah dengan apa kau findi waliun di rumah mau idarat jauh ilaih alam yang darul. Tidaklah semua muslim itu entah kenapa pas ketika saya langsung mau nge-shoot, Masya Allah, la ilaha illallah, itu saya punya videonya tapi saya sudah hapus. Jadi sudah saya pernah upload di TikTok. Jadi benar-benar ini bukan kebetulan kalau menurut saya. Pada saat saya mau ambil video dan foto tersebut, lafaz Allah itu di belakang saya. Terus ada selintas ke distract sesuatu hal. Memang pikiran saya tuh pada saat itu tiba-tiba ada hal yang tiba-tiba tulisan Allah itu hilang pada saat saya mau ambil angle yang saya tidak mencari angle pada saat itu. Ini bertepatan ketika saya mau ambil angle. Masya Allah. Lafaz Allah apa? Ya saya tidak tahu ya. Saya tidak mau ambil angle yang baik pada saat itu. Saya hanya mau foto dan tidak direncanakan juga pada saat itu. Saya mau foto, mau ambil video pada saat itu. Langsung pas di dekat kepala saya itu ada
Ya, kamu tahu lah, tapi ini bukan suatu kebanggaan atau yang perlu untuk dibicarakan. Tapi di situ saya kayak terguncang hati dan sanubari dan pikiran saya langsung. Perjalanan spiritual pada saat itu sepenuh dengan rasa tangis yang ya mungkin luar biasa ya menurut saya, belum pernah saya alami. Saya melakukan perjalanan tersebut dari mulai saya jalan menikmati keindahan aja saya sudah nangis, apalagi pada saat mengetahui masjid yang megah yang luar biasa. Saya membayangkan pada saat itu saya kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau bahkan di masjidnya Palestina atau Masjidil Aqsa, Masya Allah, mungkin saya akan tidak henti-hentinya kali menangis ketika saya melakukan atau saya sharing seperti ini aja. Saya pun narasikan ini, saya benar-benar saya menitikkan air mata yang mungkin saya sebenarnya tidak mau membuat narasi yang pengalaman yang pernah saya alami seperti ini, tapi saya tidak tahu. Saya terbawa emosi lagi dan mengingat hal yang pernah saya alami pada saat saya lagi ada di maksud saya Masjidil Haram tuh, jadinya di Masjid Al Jabar di ikut sebenarnya lagu bareng datang ini dengan berbagai hal yang positif. kunci ya. Ini tempat redeemnya dan ini tempat pendaftaran untuk mau masuk di sini, sapa warga. Nah, tadi loker tempat penyimpanan yang namanya barang-barang berharga. Jadi yang diperbolehkan kalau untuk merekam handphone itu sangat diperbolehkan, mungkin buat promosi ya. Sayangnya tadi saya tidak melakukan step by step untuk itu ya, tadi melakukan pendaftarannya di situ ya pemirsa ya. Nah, barusan saya tunjuk arahkan kamera saya. Nanti akan diarahkan di situ, lalu nanti akan dapat kunci loker. Nah, ini saya sudah mulai memasuki area museum tersebut. Yuk kita ikuti dan lihat saja ya. Selamat menikmati pemirsa dan teman-teman dan kawan-kawan semua. Tahu gajah. Bisa dilihat di sebelah kanan nanti ada ilustrasi dari cerita tahun gajah. Tahun gajah ini ada di tahun 1970 Masehi yang sering dikenal sebagai tahun gajah. Terjadinya peperangan antara Raja Abraha dengan kaum Quraisy itu dikarenakan kaum Quraisy menempel Quraisy, yang mana Raja Abraha itu akan menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Pada saat Raja Abraha berangkat dari kota Sanaa menuju kota Mekah, sebelum mereka sampai kepada kota Mekah, Raja Abraha diserang atau disebut oleh kaum Arabil dengan mereka oleh batu yang sangat panas dari api neraka. Ayat 1 sampai ayat 5. Sumpah menambah nggak tahu kenapa jadi pengen nangis. Baik, kita berbagi lagi ya. Di Western Garden ini menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad dari sejak dilahirkan sampai beliau diangkat menjadi Rasulullah. Salah
Baik, kesan pertama kali saya masuk langsung ke museum tersebut, benar-benar ambience dan vibe-nya itu luar biasa ya. Mungkin kayak ada hawa apa ya, hidayah yang mungkin saya dapatkan kembali. Sampai saya mau menitikan air mata, mungkin saya kan malu ya, saya mau menangis, tapi pada saat itu benar-benar saya menangis bercucuran air mata. Saya lap tisu pun juga, waktu itu saya lagi tidak bawa tisu, kehabisan. Pada saat itu kan tisu gunanya banyak sih. Ya salah satunya buat saya kalau kencing di jalan, ya saya cebok lah gitu lah. Nah itu mudahnya cowok kalau bisa kan, apa sih bahas itu. Intinya bahas lagi ini, saya tidak tipu-tipu, saya benar-benar perjalanan saya pada saat itu, saya masuk ke museum tersebut, saya menangis senangis-senangis dan jadi-jadinya, karena ya Tuhan, penderitaan yang kita alami itu, atau penderitaan saya itu, atau cobaan yang diberikan sama Allah tidak belum sebanding sedahsyat apa yang saya jadi lebih tahu kenapa Nabi Muhammad sampai segitunya. Ya Allah, saya bilang, saya sampai, oh Tuhan, saya mau menceritakan ini aja, sungguh pengorbanan beliau itu baginda Nabi yang luar biasa, yang tidak mungkin saya bisa ucapkan dengan kata terima kasih pun nanti jika saya jumpa nanti pada saat yang penuh dengan dosa yang hina-dina ini. Saya tidak tahu beliau sampai penuh akan menolong saya, dan pada saat itu diceritakan pengorbanan untuk memperjuangkan Islam pada saat itu luar biasa, kebaikan beliau, rasa sabarnya itu benar-benar luar biasa yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya tidak tahu, saya menjadi lebih tahu pada saat itu karena saya diceritakan oleh guide yang cukup berkompeten dan cukup mengetahui akan sejarahnya Islam tersebut terhadap Nabi, baginda Nabi. Ya Allah, itu yang saya alami dan saya rasakan. Saya menarasikan untuk hal ini, saya terbawa emosi ya pemirsa, mohon maaf ya, karena setiap kali saya mengingat Nabi, setiap kali saya mengucapkan kata Nabi baginda Tuhan, ya Allah, saya kebawa emosional. Jadi saya tidak tertahankan untuk menitikan air mata ini. Entahlah, terserah kalian tipu-tipu atau bagaimana, saya tidak tipu intinya, atau bohong-bohong terhadap kalian, tidak ada. Karena perjalanan tersebut yang saya coba masuk ke dalam Masjid Al-Jabar tersebut, saya mengetahui Nabi Muhammad perjuangannya begitu luar biasa, dengan visualisasi yang saya bisa bayangkan pada saat itu, yang dapat suasananya dan dapat saya mudah dimengerti jika kalian untuk datang ke sana, yang orang awam pun juga langsung gampang mencerna hal itu. Ya mungkin kebanyakan yang kayak modelannya saya, orang awam yang tidak mengerti tentang ajaran Islam, atau yang masih haus dengan ajaran Islam yang seperti apa dan bagaimana. Seperti itulah, karena ilmu yang saya mau, karena saya masih kurang ilmu Islamnya, atau edukasi-edukasi yang berkaitan dengan Islam itu saya masih sangat kurang, karena saya ingin mendapatkan ilmu yang notabene adalah Islam. Memang itu adalah keimanan yang ada di dalam diri saya itu. Sampai saya bingung mau olah kata-kata ini, saya bingung entah mau harus kayak gimana. Intinya cobalah kalian datang. Ya mungkin ini sekecil atau kecilnya eh, museum di Indonesia kali ya. Mungkin kalau di negara Turki mungkin lebih dahsyat lagi kali ya. Atau di Mekah atau Madinah, saya kan belum pernah. Mungkin Tuhan, mungkin Allah nanti akan memudahkan saya bisa pergi ke sana untuk bisa mengikuti perjalanan Nabi Muhammad, perjalanan spiritualnya seperti itu. Thank you so much.
Kita seolah-olah dimasuk ke Goa Hero, guys. Ya, sebentar lagi kita memasuki wahana atau area yang namanya itu Isra dan Mi'raj. Di sini sumpah tetesan air mata saya tuh sebenarnya tidak berhenti mengucapkan syukur dan membayangkan pada saat itu betapa megahnya Nabi Muhammad bisa pergi ke Isra Mi'raj dengan menggunakan buruk kali ya. Mohon koreksi kalau memang saya salah ya pemirsa. Karena ilustrasinya itu benar-benar aduh, kena banget di hati saya. Kalian harus datang, cobalah rasakan perjalanan spiritual. Karena setiap orang mempunyai perjalanan spiritualnya masing-masing ya. Jadi tidak sama. Kebetulan pada saat saya mengunjungi di Masjid Al-Jabar dan mengunjungi museum tersebut, galeri museumnya, itu saya benar-benar mengharu biru, berdecak tagung, dan I'm speechless lah terhadap Nabi Muhammad. Begitu besarnya perjuangan yang beliau baginda Nabi Muhammad yang luar biasa. Ini bukan saya ala-ala atau bagaimana, tidak, saya tidak mendrama, tapi memang ini adalah real kenyataan apa yang saya sedang hadapi pada saat itu di Museum Galeri Al-Jabar. Datang rasakan. Semoga kalian bisa merasakan apa yang saya rasakan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kalian terhadap Nabi Muhammad, maupun kecintaan kalian terhadap Nabi Muhammad maupun terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Disclaimer ya, saya tetap intinya saya bukan orang baik, saya bukan nabi, saya bukan malaikat, yang saya masih penuh dengan dosa. Seperti itu ya pemirsa ya, bukan saya soal-ala atau bagaimana, tetap saya hanya manusia, skalanya saya hanya manusia yang penuh dengan kehilapan.
disclaimer-nya itu ya, tolong dicamkan. Terima kasih pemirsa dan teman-teman yang sudah mau menyaksikan VT saya ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan Anda semua. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, ini adalah replika di eranya Nabi Muhammad, yaitu ada yang namanya pedangnya, sejadahnya, ataupun rambutnya Nabi Muhammad di situ juga ada. Jadi gambaran-gambaran pada saat ada Nabi Muhammad itu semua dituangkan ada di galeri museum Masjid Al Jabar, karena masjid ini menyediakan benar-benar
sejarah Islam masuk ke seluruh dunia atau ke pelosok-pelosok ke negara kita, yaitu negara tercinta RI Republik Indonesia. Jadi kalian jangan ragu lagi, datanglah kemari. Dan menurut saya tuh museum era sekarang, era digital tuh sangat unik dan banyak sekali hal-hal yang sifatnya ya mungkin digitalisasi, yang kayak macamnya ini nih, saya pegang ini dan jadi saya bisa baca. Tidak hanya ini adalah salah satu contoh yang saya pernah kunjungi, dan banyak lagi museum-museum modern apalagi yang sekarang. Coba deh dan rasakan. Memang kalau memang kalian ingin menambah ilmu, keimanan dan ketakwaan terhadap Sang Ilahi, disinilah tepatnya. Karena kalau kalian memang belum bisa untuk pergi ke Masjidil Haram, paling tidak kalian mengetahui sejarah Islam dan bagaimana suasana mungkin kayak Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu kayak gimana, datanglah kemari. Ini benar-benar menurut saya luar biasa perjalanan spiritual yang nanti akan kalian dapatkan di sini semua. Di Indonesia, dan di sini juga ada sedikit cerita tentang penyebaran Islam ke dunia itu melalui beberapa jalur. Ada dari jalur kayu manis yang berwarna kuning, ada juga dari jalur sutra yang berwarna merah, ada juga dari jalur rempah-rempah yang berwarna putih. Istilah selanjutnya kita akan ke Brazil dulu. Nah di sini itu dirinya. Jadi Islam pertama kali adanya di Aceh. Untuk pertama kali masuknya di Aceh. Untuk Jawa Barat adanya di Cirebon. Di Jawa Barat. Untuk pertama kalinya Islam masuk. Intinya dimulai dari Pulau Sumatera hingga Pulau Jawa, lalu ke Indonesia bagian timur. Nah ini dia, Islam pertama kali adanya di kota Cirebon. Intinya di Pulau Jawa, untuk pertama kali adanya di Pulau Sumatera yaitu Aceh, kemudian di Pulau Jawa. Jawa Barat. Sini Banten. Kita ada mampir dari Masjid Agung Masjid Rasa yang ada di Singkota Cirebon. Lalu di sini juga ada Masjid Al-Jaya. Lalu yang terakhir Masjid Al-Jaya di
Ya pemirsa, masjid bersejarah itu memang ada di Bandung ini masjidnya. Dari sejak 1812 lalu diperbarui menjadi kenapa tidak dibagusin aja ya ini Pemda, ini yang dibagusin, tidak perlu merubah dari apa yang sudah ada. Kalau bisa dipertahankan yang ini, tapi yang ini yang belum ada ini malah dihilangkan. Aduh, kalau bisa sih, saya nggak tahu deh, mungkin rumusnya orang pinter beda lagi kali. Mahfud Nawawi. Beliau ini dilahirkan dari pesantren. Untuk cerita tentang kehidupan beliau berada di sebelah kiri saya. Jadi baca terlebih dahulu diperbolehkan. Nah ini senjata khas asli Indonesia, bambu runcing. Ya entah, mungkin kalau dilawan zaman sekarang ya tidak mungkin juga lagi. Yang ada kita mati. Tapi nggak tahu itu kuasa Tuhan, kuasa Allah juga. Dan berperanglah jika kamu diperangi. Nah kuasa Allah lah ini. Hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Matematikanya Allah tuh beda sama matematika kita. Karena kita diperangi oleh kolonial Belanda, mau tidak mau, ya kita harus berperang. Sama halnya Palestina sama negara Sriwil, kayak gitu. Ya, saat ini kita mulai mau memasuki di mana pada fase Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah ilustrasinya seperti apa dan bagaimana itu. Sumpah, lebih baik kalian datang langsung aja ke Masjid Al-Jabar, karena di bawah lantai dasar tersebut ada galeri di mana di situ ada museum untuk perjalanannya Nabi Muhammad maupun sejarah-sejarah Islam ataupun dari seluruh dunia. Sejarah-sejarah tersebut mulainya Islam sampai ke seluruh penjuru dunia itu ada semua diceritakan, sampai ke negara kita ini, sampai bahkan ke daerah timur yang notabene adalah NTT atau Timur Leste, mau ke sana lagi atau bahkan Papua. Di situ sudah mulai memasuki. Jadi intinya ada sejarah yang menurut saya dulu saya pernah bersejarah, tapi karena Islam saya jadi suka sejarah, itulah. Kita keluar. Tadi masuknya dari sini ke sini. Tadi tidak sempat video ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibantu subscribe biar saya untuk semangat untuk membuat konten yang selanjutnya dan berikutnya. Terima kasih, bye.